Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi tentang memahami cara memilih prioritas alternatif gagasan dan strategi pemecahan masalah organisasi. Materi ini merupakan kelanjutan dari materi sebelumnya, yaitu materi tentang memahami cara mengetahui masalah organisasi dan memilih prioritas masalah yang perlu segera diselesaikan, dan materi memahami cara mengetahui akar penyebab masalah organisasi. Setelah kita mengetahui masalah organisasi, dengan melakukan identifikasi terhadap masalah organisasi, kemudian kita memilih prioritas masalah yang perlu segera diselesaikan. Selanjutnya, mencari akar penyebab masalah organisasi dengan mengacu kepada masalah prioritas. Jadi masalah yang sudah ditemukan, dipilih prioritas masalah yang segera perlu diselesaikan, dan masalah yang prioritas ini kita cari akar penyebab masalahnya. Setelah ditemukan akar penyebab masalahnya, maka kita berikan alternatif gagasan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kita bisa mengajukan beberapa alternatif gagasan. Dari beberapa alternatif gagasan atau ide atau aksi yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah, maka beberapa alternatif ini kita perlu pilih mana alternatif yang terbaik, yang layak, yang pantas kita lakukan sesuai dengan berbagai pertimbangan yang ada. Dasar penentuan strategi yang dipilih adalah dengan memilih mana yang paling efektif dalam mencapai sasaran kinerja yang telah ditetapkan. Dipilih mana yang paling murah biayanya dan yang paling praktis pelaksanaannya. Pada materi ini dicontohkan beberapa metode untuk memilih alternatif gagasan atau ide pemecahan masalah. FFA atau Force Field Analysis dikembangkan dan digunakan secara meluas untuk menginformasikan pembuatan keputusan, terutama dalam perencanaan dan pelaksanaan program manajemen perubahan dalam organisasi. Di sini dicontohkan untuk pengambilan sebuah keputusan, contoh pengambilan keputusan pembelian kendaraan, kita pertimbangkan faktor pendorong dan faktor penghambat. Untuk faktor pendorongnya, kita pertimbangkan kendaraan yang dapat diandalkan, yang perawatannya murah, yang terlihat baru, kemudian dari segi bahan bakarnya juga murah atau ekonomis. Dan di faktor penghambatnya, di sini ada biaya, ada waktu, kemudian juga ada pemilihan model, banyaknya model yang tersedia. Pada contoh berikutnya adalah penggunaan FFA dalam merumuskan alternatif ketika ingin melakukan sebuah perubahan dalam sebuah organisasi. Ada beberapa faktor yang diidentifikasi. Untuk faktor pendorong, di sini adanya insentif, kemudian adanya apel. Untuk faktor penghambat, di sini ada transportasi yang sulit, kemudian sanksi yang kurang tegas. Kemudian dipilih alternatifnya, yaitu yang pertama, tingkatkan jumlah insentif bulanan, yang kedua, optimalkan pelaksanaan apel, dan tegakkan peraturan disiplin. Beberapa alternatif yang dikembangkan atau yang diajukan tadi, kemudian dipilih mana yang paling efektif, mana yang paling efisien, dan paling mudah. Di sini kita menggunakan skala 1 sampai 5, di mana angka yang tertinggi adalah yang paling efektif untuk kolom efektif, kemudian yang paling efisien pada kolom efisien, dan yang paling mudah pada kolom kemudahan. Yang memiliki
jumlah total paling besar itu adalah alternatif terpilih. Yang terpilih di sini adalah nomor 3, tegakkan peraturan disiplin pegawai. Penentuan alternatif pemecahan masalah berikutnya adalah dengan menggunakan matrik CBA, yaitu di sini dengan kita memilih alternatif dan kita pilih dengan mempertimbangkan dari segi manfaat dan biayanya. Kemudian kita bandingkan rasionya, mana yang memiliki manfaat lebih tinggi berdasarkan biaya yang diperlukan. Kemudian dipilih mana yang memiliki rasio tinggi dan itulah yang menjadi alternatif terpilih. Dengan mempertimbangkan berbagai hal ini, mudah-mudahan alternatif yang kita pilih yang akan kita laksanakan adalah alternatif yang terbaik karena sudah melalui sebuah pertimbangan. Pembahasan selanjutnya adalah menyusun strategi pemecahan masalah dengan menggunakan analisis SWOT. Pada analisis SWOT kita pertimbangkan dari faktor internal dan faktor eksternal. Untuk faktor internal, kita uraikan kekuatan-kekuatan yang kita miliki. Kemudian kita uraikan juga kelemahan-kelemahan yang ada pada kita atau pada organisasi tempat kita berada. Kemudian dari faktor eksternal kita melihat peluang apa yang ada. Kemudian dari segi ancaman apa yang ada. Langkah-langkah analisis SWOT. Yang pertama, identifikasi kelemahan dan ancaman yang paling urgent untuk diatasi secara umum pada semua komponen. Langkah kedua, identifikasi kekuatan dan peluang yang diperkirakan cocok untuk upaya mengatasi kelemahan dan ancaman yang telah diidentifikasi lebih dahulu pada langkah pertama. Langkah ketiga, masukkan butir-butir hasil identifikasi langkah 1 dan langkah 2 ke dalam bagan analisis SWOT. Langkah ini dapat dilakukan secara keseluruhan atau jika terlalu banyak dapat dipilah menjadi analisis SWOT untuk komponen masukan, komponen proses, dan keluaran. Langkah yang keempat, rumuskan strategi yang direkomendasikan untuk menangani kelemahan dan ancaman, termasuk pemecahan masalah, perbaikan, dan pengembangan lebih lanjut. Langkah kelima adalah tentukan prioritas penanganan kelemahan dan ancaman, dan susunlah suatu rencana tindakan untuk melaksanakan program penanganan. Pada tabel analisis SWOT, kita isi yang menjadi faktor-faktor internal, kemudian faktor eksternalnya. Kemudian kita lihat di sini kekuatannya apa saja kita masukkan, kemudian kelemahannya, peluangnya, dan ancaman. Setelah terisi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, kemudian isi strategi-strategi yang akan kita kembangkan. Kita isi, gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Isi strateginya. Kemudian berikutnya, kolom yang di sebelah kanan, kita isi menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. Diisi apa strateginya. Kemudian pada kolom berikutnya kita gunakan kekuatan untuk menghindarkan ancaman. Dan kolom selanjutnya kita juga isi strategi yang kita gunakan untuk meminimalkan kelemahan, untuk menghindarkan ancaman. Pada contoh berikut ini dapat dilihat untuk faktor internal
kekuatannya adalah ada program pelatihan teknologi informatika yang praktis dan tersedia workshop. Kelemahannya adalah tugas sitel kurang menarik, pegawai berpendidikan TI terbatas. Kemudian peluangnya adalah ada keinginan berbagai unit untuk membangun SIM. Banyak pegawai di berbagai unit siap latih SIM. Kemudian untuk faktor eksternal lainnya, yaitu ancaman, adaptasi perkembangan SIM lambat, kemudian konsep social engineering belum mantap. Maka strategi yang dilakukan adalah yang pertama, gunakan S untuk memanfaatkan O, atau gunakan kekuatan untuk memanfaatkan peluang dengan cara kembangkan program SIM dan kembangkan kompetensi SIM terpadu. Kemudian strategi berikutnya, menghilangkan W untuk memanfaatkan O, atau menghilangkan kelemahan dan memanfaatkan peluang. Strategi yang dipilih adalah susun jabatan fungsional Pranata Komputer, tingkatkan keterampilan pegawai di bidang TI. Berikutnya, gunakan S untuk menghindarkan T. Gunakan kekuatan untuk menghindarkan ancaman. Strategi yang dipilih adalah bentuk gugus inovasi program TI dan kembangkan social engineering. Berikutnya, minimalkan W untuk menghindarkan T, atau minimalkan kelemahan untuk menghindarkan ancaman. Strategi yang diajukan adalah tingkatkan forum kajian terapan TI dan mantapkan budaya TI. Ini adalah contoh formulasi strategi SWOT. Materi berikutnya adalah pendekatan kuantitatif analisis SWOT. Masing-masing komponen, yaitu kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman, dibuatkan skor dan bobotnya. Kemudian dihitung jumlah totalnya. Jumlah total kekuatan dihitung berapa, dan jumlah total kelemahan dihitung. Kemudian selisih total kekuatan dikurangi total kelemahan. Hasilnya dapat berupa angka positif atau negatif. Dan angka tersebut adalah angka yang akan digambarkan ke dalam kuadran. Jika positif maka dia ke kanan, negatif ke kiri, searah dengan sumbu X. Selanjutnya, peluang dan ancaman dihitung juga skor dan bobotnya. Dihitung total peluang berapa, total tantangan berapa. Sehingga selisihnya antara total peluang dikurangi total tantangan dapat juga berupa angka negatif atau positif dan akan digambarkan menjadi sumbu Y. Jika positif berarti di atas, negatif posisi di bawah. Angka hasil pendekatan kuantitatif tadi kemudian digambarkan. Angka sumbu X dan sumbu Y yang telah diketahui menjadi koordinat dan kita gambarkan termasuk di dalam kuadran berapa. Apakah di kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, atau kuadran 4. Untuk selanjutnya disusun strateginya. Jika terdapat pada kuadran 1 atau positif dan positif, posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat dan berpeluang. Maka rekomendasi strategi yang diberikan adalah progresif, artinya organisasi dalam kondisi prima dan mantap, sehingga sangat dimungkinkan untuk terus melakukan ekspansi, memperbesar pertumbuhan, dan meraih kemajuan secara maksimal. Jika terdapat pada kuadran 2 atau sumbu X-nya positif, sumbu Y-nya negatif, maka posisi ini menandakan sebuah organisasi yang kuat namun menghadapi tantangan yang besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah diversifikasi strategi. Artinya organisasi dalam kondisi mantap namun menghadapi sejumlah tantangan berat, sehingga diperkirakan
roda organisasi akan mengalami kesulitan untuk terus berputar bila hanya bertumpu pada strategi sebelumnya. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk segera memperbanyak ragam strategi taktisnya. Jika terdapat pada kuadran 3, sumbu X-nya negatif, sumbu Y positif, posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah, namun sangat berpeluang. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah ubah strategi. Artinya, organisasi disarankan untuk mengubah strategi sebelumnya, sebab strategi yang lama dikhawatirkan sulit untuk dapat menangkap peluang, sekaligus memperbaiki kinerja organisasi. Jika terdapat pada kuadran 4, sumbu X-nya negatif dan Y-nya negatif, posisi ini menandakan sebuah organisasi yang lemah dan menghadapi tantangan besar. Rekomendasi strategi yang diberikan adalah strategi bertahan. Artinya, kondisi internal organisasi berada pada pilihan dilematis. Oleh karenanya, organisasi disarankan untuk menggunakan strategi bertahan, mengendalikan kinerja internal agar tidak semakin terperosok. Strategi ini dipertahankan sambil terus berupaya membenahi diri. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga materi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi!